Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil bararatil kiram. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji teriring syukur yang alhamdulillah telah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pembacaan tahlil, tahmid, tawasul yang disertai dengan pembacaan Ratibul Al-Atos, yang insya Allah mudah-mudahan dari kalimat-kalimat yang kita baca tadi menjadikan wasilah buat kita untuk mendapatkan taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui pembacaan salawat dan salam yang mudah-mudahan salawat dan salam kita dilimpah curahkan kepada paduka alam Nabi Yana wa Habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga sekalian para pengikutnya hatta yaumil qiyamah. Jamaah sekalian, mohon maaf para dewan guru, para asatid, para orang tua saya dari pengajian rombongan Cikiwul. Sebelumnya hapunten ke para guru anu teu Cikiwul bilih aya acara, hapunten pisan diselang heula ku pangaosan ya sekedap. Seperti biasa bahwasanya pada setiap malam Jumat kita membuka kitab Nasoihul Ibad. Artinya kitab ini nasihat buat ahli ibadah. Timbul pertanyaan, memangnya ahli ibadah perlu dinasehatin? Justru ahli ibadah yang harus perlu banyak nasihat, sehingga ulama Kiai Musonnif mengarang kitab Nasoihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ba'dil hukama, telah diterima dari setengah para ulama ahli hukum. Ini bukan hadis, tetapi yang disabdakan di dalam kitab Nasoihul Ibad. Wahum, dan bahwasanya para ulama alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lisunnah. Ari para ulama mah kaayaan hirupna boh dina ucapan boh dina pagawean teh muwafiqan lisunnah, ikut turut tumut kepada apa yang telah dilakukan oleh baginda Rasul yang dinamakan sunnah. Wahum alladzina yakunu qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lisunnah, bahwasanya para ulama, para ahlul hukama, keadaan, ucapan, pekerjaan,
muwafiqun li sunnah, selalu mengikutkan sunnah. Sunnah ini adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila kita melakukan apa yang dilakukan para ulama dalam setiap ucapan dan pekerjaan dikaitkan dengan sunnah, ittifaq muwafiqun li sunnah, samratul ma'rifat itu akan membuahkan ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ai idraku sifatillahi ta'ala, yakni menemukan sifat-sifat Allah ditanam dalam hati kita. Kemarin alhamdulillah dalam bab sebelumnya kita menerangkan tentang bahwasanya dalam hidup itu yang diterangkan oleh ahli tasawuf itu diantaranya yang diterangkan oleh tasawuf itu yang disabdakan oleh dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda di antara cinta kita kepada Allah tidak terlepas yang pertama daripada syariat, tarekat, dan ma'rifat. Syariat, tarekat, ma'rifat ini adalah semuanya tujuan untuk menuju keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi dalam bahasan ini, perilaku dan ucapan para ulama mengikuti dan sesuai dengan sunnah Rasul sehingga samratul ma'rifat membuahkan satu ma'rifat, yaitu ai idraku sifatillahi ta'ala, yakni menemukan, mengetahui sifat-sifatnya Allah. Orang yang sudah membuahkan di hatinya ada ma'rifat, mengetahui tentang sifat-sifat Allah, salasu hisalin, itu akan menghasilkan 3 buah perkara daripada ma'rifat. Orang yang sudah mendapatkan ma'rifat, yang pertama hidup kita ini syariat dulu. Salat syariat, nuntut ilmu syariat, belajar silaturahmi sama para guru ini syariat. Ini adalah yang dinamakan al-fardu qoblal faridoh, kewajiban yang sebelum melaksanakan kewajiban. Menuntut ilmu itu wajib, dinamakan menuntut ilmu ini al-fardu qoblal faridoh, kewajiban sebelum menunaikan kewajiban. Ada lagi al-fardu ba'dal faridoh, yaitu mendirikan sholat wajib. Setelahnya kita menunaikan kewajiban yang sebelum sholat, yaitu menuntut ilmu. Mengetahui tentang ibadah, mengetahui tentang praktek sholat dan sebagainya, dilaksanakan. Apa hasil dari kita menuntut ilmu itu adalah al-fardu ba'dal faridah. Jadi ini kembali lagi, seseorang yang sudah bisa menciptakan di hatinya ma'rifat akan membuahkan 3 perkara. Yang pertama, al-haya'u minallahi ta'ala. Yang pertama, apabila orang sudah ma'rifat, itu akan menimbulkan rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih yang namanya rasa malu di hadapan Allah? Inqiyadul qalbi an ma'asillah. Lamun ceuk Sunda mah merengked hatena teh lamun rek laksanakeun maksiat. Bergetar hatinya, sieun hatena teh di mana-mana tiba kana jalan anu teu dipikarido ku Allah Subhanahu. Inqiyadul qalbi, rasa risih hatinya an maksiatillah dikala ia melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu. Ini orang yang sudah ada sifat ma'rifat,
tiba-tiba jatuh kepada tempat yang seakan-akan tempat ini adalah jalan maksiat, pasti bakal merinding. Rasa takut dan rasa malu di hadapan Allah Subhanahu. Ini marifat. Kalau kita baru sampai syariat, malunya kita baru sama malu sama mertua, malu sama jamaah, malu sama ustadz, malu sama guru, baru sampai situ malu kita. Sama Allah mah belum punya rasa malu. Ini berarti kita belum mempunyai sifat marifat. Yang pertama, ini buah daripada marifat. Yang nomor kedua, wal hubbu fillah. Yang nomor kedua, akan timbul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti daripada cinta kepada Allah, ragbatun fima indallah minas sawab wa husuli ridahu ta'ala. Orang yang cinta hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta, berharap, penasaran akan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu. Penasaran. Orang yang cinta kepada Allah penasaran akan sawabu minallah wa husulu ridahullah. Timbulkan rasa penasaran kita akan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan hasil apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu. Nah, ini buah daripada apa? Buah daripada makrifat itu cinta kepada Allah. Insya Allah seseorang yang sudah bisa menerapkan rasa cinta kepada Allah, ragbatun indallah minas sawab, akan benar-benar berharap daripada pahala yang daripada Allah Subhanahu. Cintanya kita kepada Allah, cintanya seseorang yang sudah marifat kepada Allah bisa melupakan segalanya. Moal beda lamun urang cinta ka hiji awewe, kadang-kadang kita bisa melupakan segalanya. Dengan adanya cinta kita lupa makan. Dengan adanya cinta kita lupa akan hutang-hutang kita yang besar. Dengan adanya cinta, cintanya kepada dunia, bahkan bukan cuma lupa sama hutang, sama sholat bisa lupa. Kalau cintanya cinta dunia, cinta kepada selain daripada Allah. Akan tetapi orang yang cinta kepada pahala yang dijanjikan oleh Allah, timbul penasaran atas karunia kehasilan ridhonya Allah, insya Allah itu pun akan dapat melupakan perkara yang luar daripada Allah, yaitu cinta dunia dia lupa. Yang dia ingat adalah ingin mendapatkan pahala, ingin berhasil keridhoannya Allah Subhanahu. Jadi untuk menimbulkan rasa cinta ini, yang pertama timbulkan rasa penasaran. Seseorang yang ibadah tidak menimbulkan rasa penasaran, yakin tidak akan menimbulkan rasa cinta. Seorang laki-laki bisa jadinya anak muda datang ke rumah cewek sebab penasaran. Penasaran apa? Ada apa sih sebetulnya di wanita? Nah, itu bisanya laki-laki mengejar seorang wanita itu karena timbul rasa penasaran, ada apa di wanita sebenarnya. Nah, itu timbulkan penasaran, ada apa di majelis taklim, ada apa di tempat talabul ilmi. Insya Allah kita semua akan diberikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu. Dan yang nomor terakhir, yang nomor ketiga, wal unsu billah wa huwa sahwu billahi ta'ala fa kullu musta'nisin salihun wa huwa asarun musyahadati jamali hadratillahi ta'ala fil qulub. Dan yang nomor ketiga, buah daripada ma'rifat. Ma'rifat sudah kita bahas di bab yang awal, akan menghasilkan satu ketenangan, akan menghasilkan satu ketentraman,
akan menimbulkan rasa betah dan akan terus berusaha asahubillah membersihkan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa huwa asarun musahadati jamali hadratillah, sehingga menimbulkan rasa damai hati dikala kita berhadapan dengan Allah, menimbulkan rasa tentram hati dikala kita mengadu kepada Allah Subhanahu, sehingga seakan-akan dari hasil itu asaru musyahadati jamali hadaratillah, merasa disaksikan hadir di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala, fil qulub, di hati kita itu ada kalimat Allah. Bahwasanya hidup tenang itu tidak ada lain jalannya kecuali kita mengingat akan Allah Subhanahu, karena ketenangan ini akan mendatangkan rahmat daripada Allah Subhanahu. Dengan adanya tenang, insya Allah yahsulu kullul murad, akan berhasil apa yang kita kehendaki. Syaratnya itu tenang. Karena kenapa? Allah itu tergantung sangkaan si hamba. Allah Subhanahu wa taala tergantung sangkaan si hambanya. Disangka Allah buruk, maka akan menghasilkan keburukan. Disangka oleh si hamba Allah baik, maka akan timbul kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan kita terus dan terus bersangka baik ke hadapan Allah, sehingga kebaikan datang kepada kita semua. Amin ya robbal. Dengan adanya ucapan kita, dengan adanya perilaku kita, apabila ittifaqun lisunnah, mengikuti apa yang dijalankan oleh baginda Rasul, insya Allah akan menghasilkan satu makrifat, dan dari makrifat ini akan membuahkan kecintaan kita kepada Allah, akan membuahkan rasa damai kita di hadapan Allah, dan juga insya Allah ini kita akan menimbulkan rasa malu, risih dikala kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan jamaah sekalian, sedikit yang kita bahas di pada malam ini, dan insya Allah kita semuanya selalu senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara apapun, entah itu kesulitan, entah itu problema rumah tangga, entah itu sesuatu perkara yang cita-cita belum kita tercapai, tidak ada lain tempat mengadu dan tempat mengeluh kita kecuali kepada Allah Subhanahu. Mungkin jamaah sekalian, sekilas yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat, khusus buat diri saya sendiri, umumnya kepada jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.